Oke, di tahun 2018 atau tahun 2019 awal, kalian tuh pernah inget nggak ada suatu brand smartphone yang namanya ini Palm? Ya, jadi produsen smartphone ini itu memproduksi salah satu produk smartphone-nya itu punya bentuk yang bisa dibilang aneh ya, karena ini beda dari kebanyakan smartphone pada umumnya. Nah, sekarang smartphone-nya ini udah banyak juga yang jual di Tokopedia. Kemarin aku ngecek-ngecek iseng, ternyata nemuin di harga 1,7 juta. Yap, ini barangnya sekarang udah ada di tanganku dan kita bakal unboxing. Langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa, bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah paketannya. Aku beli di Tokopedia ya. Dan ini karena wajib video unboxing, jadi kita bakal unboxing dari awal paketnya dibuka aja. Sekalian kalau misalnya ada apa-apa aku bisa komplain. Oke, ini aku belinya di WT Teknologi. Dulu aku juga pernah beli iPhone iPhone 13 Pro Max yang HDC itu di WT Teknologi juga. Dan kayaknya WT Teknologi ini juga jual HP-HP mantan flagship ya. Jadi kalian mungkin bisa ngecek aja di tokonya, di Tokopedia. Sebenarnya aku cukup kaget sih kemarin waktu lagi nyari HP-HP mantan flagship. Ketemu ada yang jual si Palm Phone ini. Meskipun Palm Phone ini bukan mantan flagship, tapi ini HP yang unik di tahun 2018-2019 ya. Langsung aja. Ini kita buka dulu aja deh biar nggak kelamaan. Oke, ini dia boxnya. Nah, ini bisa kalian lihat HP-nya benar-benar kecil. Ini HP yang waktu itu benar-benar bikin orang kayak merasa ini HP yang benar-benar keren ya, karena HP ini tuh ukurannya kecil banget. Kalau nggak salah layarnya tuh cuma 3,5 inci. Tapi nanti bakal aku cross check lagi. Buat boxnya seperti ini nih, termasuk kecil, cuma ya emang bisa dibilang lebar juga karena ke sampingnya ini cukup lebar. Di bagian depan ada gambar smartphone-nya, di sini ditulis Palm. Lalu di sebelah kiri, oke, ini sisi sampingnya ya. HP-nya seperti ini, sebelah kanan juga sisi sampingnya seperti ini. Di bagian bawah ada keterangan IMEI sama SKU. Terus di bagian atas nggak ada apa-apa. Di bagian belakang ini kayaknya ada packaging kontennya ya, tapi kayaknya kita nggak perlu lihat karena kita mau lihat langsung isinya. Jadi ini langsung aja kita buka segelnya. Oke. Ini HP second ya, ngomong-ngomong, HP bekas. Harganya 1,7 juta. Nanti kalian bisa cek aja deskripsi di bawah kalau kalian penasaran pengen beli juga. Oke, ini agak susah ya. Oke. Dan ini dia si HP-nya. Kecil sekali ya. Ini kita taruh sini dulu. Kita mau lihat isi di dalamnya apaan aja. Ini kita dapat apa nih, selain HP-nya kita dapat kotak kecil lagi. Ini sepertinya buku panduan. Yap, buku panduan seperti ini. Cukup keren sih buat ukuran buku panduan. Tuh bisa kalian lihat, niat sih mereka buatnya. Buat harga rilisnya tunggu sebentar ya, nanti bakal aku cariin. Oke, jadi ini aku cari-cari di internet kalau Palm Phone yang bakal kita bahas kali ini itu punya harga di $350, atau kalau kita rupiahin itu sekitar 6 juta sampai 7 juta rupiah. Jadi ya berapa tahun nih? Udah 3 tahun. Harganya itu bekasnya jadi 1,7 ya. Buat kepalanya ini kecil banget. Kepalanya seperti ini. Oke, ini kalau kita lihat outputnya. Oke, di sini ada tulisan ya 5 volt 1 ampere atau 5 watt aja. Ini bener-bener kecil sih. Lalu buat kepala chargernya, buat kabel chargernya ini USB-C. Yes, ini USB-C. Ya meskipun tahun 2018-2019 tapi udah USB. Udah itu aja isinya, nggak ada apa-apanya lagi. Sekarang kita mau beresin dan langsung lihat smartphone-nya. Oke, ini kita taruh sini aja. Dan ini dia si smartphone-nya, si Palm Phone kalau nggak salah serinya PVG 100. Oke, bentuknya kecil seperti ini, layarnya ini 3,5 inci. Oke. Ini di bagian belakang kayak masih dikasih stiker-stiker seperti ini yang bikin kerasa kayak HP baru ya, tapi sebenarnya ini HP second. Dan kalau ini kita buka, masih mulus banget.
Ini bener-bener masih mulus banget. Ini bisa sih jadi koleksi kalian. Misal kalian pengen ngoleksi HP-HP unik kayak gini. Di bagian depannya kita buka seperti ini. Langsung aja mungkin kita mau nyalain. Sambil aku bakal jelasin sisi-sisinya terlebih dahulu kali ya. Di bagian belakang, posisi kameranya agak sedikit aneh karena dia posisinya ada di sebelah kanan seperti ini. Biasanya kan HP-HP normal ada di sebelah kiri atau misal di tengah ya, tapi ini ada di sebelah kanan. Di sini ada logonya Palm. Oke, seperti ini aja, simple dan keren sih. Di bagian atas smartphone ini cuma ada lubang mic. Yap, ini dia cuma ada lubang mic. Sebelah kanan ada tombol power sama SIM tray slot. SIM tray-nya nanti bakal kita lihat isinya berapa slot. Lalu di sebelah kiri kosong, nggak ada apa-apa. Lalu di bagian bawah ini kita bisa lihat ada garis antena, ada lubang mic lagi, sama ada port USB-C. Aku belum lihat speakernya di mana. Kemungkinan sih speakernya di earpiece-nya sebelah sini ya. Di sini di depan ada kameranya juga. Terus, oh ya, kita bakal lihat ini dulu deh. Kita bakal lihat SIM tray-nya dulu. Sebentar, aku mau ambil SIM ejectornya dulu. Oke. SIM tray tadi di mana nih? Di sebelah sini ya. Oke. Semoga nggak mati ya. Karena setahu ini bukan HP Jepang, jadi oh, ini kecil banget. Sama SIM tray yang biasa, sama SIM ejector yang biasa ini nggak muat. Tunggu sebentar. Oke, aku bawa 2 ejector lagi. Dan ini kalau nggak bisa sih, gimana bukanya nih? Oke, ini nggak bisa. Yang ini nggak bisa juga. Oke, kita lihat di boxnya. Apakah ada atau enggak ya? Oke, di boxnya ini nggak dikasih loh. Terus kita bukanya pakai apa ya? Oh, ada ternyata di bagian bawah sini. Di bagian bawah kepala charger. Ngumpet berarti dari tadi. Oke, bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat tusukannya tuh kerasa lebih kecil ya daripada SIM ejector pada umumnya. Ya, HP-nya kecil, bolongannya juga lebih kecil. Ini unik sih. Oke, langsung aja kita buka. Oke, jadi setelah nyari-nyari di internet ini cukup effort sih sebenarnya, karena ini bentuk SIM tray-nya bukan kayak tusukan tapi kayak kail gitu. Jadi kita harus narik. Ini kita masukin. Nggak tahu ya ini bener atau enggak. Dan kita harus narik katanya sekuat tenaga, ya seperti itu. Dan sekarang udah berhasil lepas. Gila, ini sih susah banget ya. Dan ini ternyata cuma single SIM aja. Nano SIM, ya effort segitunya agak menyebalkan sih emang. Tapi ya udahlah. Sekarang kita bakal langsung aja bahas smartphone-nya. Ini kita beresin terlebih dahulu. Oke, jadi ini dia smartphone-nya. Buat tampilannya seperti ini ya, bisa kita lihat. Oke, menunya cukup simple. UI-nya di sini settingnya seperti ini. Wih, ini canggih sih. Dan kalau misal kita hubungin ke WiFi, bisa loh. Asik sih ini. Buat layarnya sendiri mungkin kita bakal buka YouTube biar kalian tahu ya. Oke, layar utamanya seperti ini. Jadi emang nggak full dari atas sampai bawah. Jadi kayak ya HP-HP tahun segitulah, dimana masih punya poni sama punya jidat yang cukup tebel. Tapi di sini buat tombol home-nya ini LED ya. Jadi ini bisa di touch seperti itu. Jadi bukan tombol fisik. Oke, jadi ini kita udah masuk ke dalam YouTube. Tadi ternyata harus update dulu karena ini YouTube-nya masih versi lama dan sekarang udah diperbarui. Jadi sekarang kita udah bisa buka-buka YouTube. Ini benar-benar lucu sih. Ini kecil banget. Dan kalau misal kita nonton salah satu video, oke, kita handphone Samsung ini punya keanehan. speakernya kencang juga loh. Kira-kira teman-teman BTW ini nggak ada tombol volume ya? Mayoritas gue tanyain ke teman-teman gue kemarin, banyak yang nggak ngeh kalau yang aneh itu adalah ketiadaan notch-nya alias kamera depannya. Tapi kalau yang tech enthusiast kayak kita mah pasti udah tahu lah ya. Cuma balik lagi, kebanyakan itu pada nggak tahu kamera depannya ini tuh ada di mana. Speakernya keluar dari bagian ini ya, earpiece-nya. Belakangnya juga. Ini gambarnya benar-benar cukup bagus loh, berasa seperti layar AMOLED, hitamnya juga pekat meskipun semua gua wasa. Ya guys, ini adalah Samsung. Meskipun ini
layarnya ketulis IPS, tapi ini layarnya hitamnya pekat. Dan ini bener-bener bagus sih buat ukuran HP yang layarnya ini cuma 3,3 inci aja. Buat ininya ya, buat resolusinya ini HD Plus 720 x 1280 pixel. Dan ada proteksinya juga loh, ini Gorilla Glass 3. Jadi ini emang bener-bener unik. Dan oh ya, ngomong-ngomong buat baterainya ini bener-bener boros ya. Tadi aku install YouTube itu mulai dari 27%. Sekarang kalian lihat, sekarang 17%. Tadi kalau nggak salah 27 buat install dan update sampai selesai itu turun ke 23 dan 23 ke 17 ketika dipakai tadi nonton YouTube sebentar aja. Nih baterainya bener-bener kurang ajar banget sih, karena ini kalau aku lihat di tabel spesifikasi ini cuma 800 mAh aja. 800 mAh ini bener-bener boros banget. Sekarang kalian bisa lihat udah turun lagi ke 16%. Ya ini HP yang sebenarnya cuma ya buat mejeng-mejeng aja sih, buat ya buat pamerin aja ke teman, karena ini bener-bener HP yang unik. Tapi kalau misal buat dipakai sehari-hari ini udah nggak bisa banget, karena ya kalian bisa lihat sekarang baterainya pun udah turun lagi ke 15%. Sebenarnya aku ada install Mobile Legends ya, tapi aku nggak yakin apakah bisa dipakai atau enggak. Mungkin ini bakal aku bahas di video review aja, karena sekarang buat ngebahas Mobile Legends udah nggak mungkin sih, baterainya udah 14 GB dan ya harus ngecas lagi, jadi agak ribet. Jadi aku bakal bacain spesifikasinya aja. Mungkin buat kalian yang pengen tahu, aku bakal cantumin di sebelah kanan sambil aku bacain. Ini aku juga sambil nyontek karena nggak hafal spesifikasinya ya. Buat chipsetnya sendiri ini pakai Snapdragon 435 400 series yang fabrikasinya ini 28 nanometer. GPU-nya ini Adreno 505, dan buat kapasitasnya sendiri ini cuma satu ya, 3 GB RAM sama 32 GB internal storage. Ini ya sebenarnya 3 GB buat HP sekecil gini sih ini udah cukup oke lah. Nggak 2 GB, karena 2 GB pun sebenarnya masih wajar, tapi ini dikasih 3 GB. Internalnya juga ternyata 32 bukan 16. Aku kira HP sekecil ini nggak bakal dapat storage yang masih lumayan, tapi ini 32 GB yang dikasih ya lumayan lah. Meskipun jenisnya ini eMMC 5.1 ya, bukan UFS. Terus kalau buat sistem operasi ini Android 8 dengan tampilan UI seperti ini. Ini aku nggak tahu UI-nya mereka itu apa. Kalau misal kita cek bisa nggak sih? Oke, ini kita ke setting, ke about phone. Nah ini dia. Oke, Android-nya versi 8.1.0 dan nggak ada jenis sistem operasinya apaan. Oke. Seperti itu. Buat baterainya ini 800 mAh, kecepatan ngecasnya di sini nggak ketulis sih. Tapi ketulisnya cuma, oh tadi kan kita udah lihat kepala chargernya ya, itu cuma 5 watt. Di sini ketulisnya fast charging 50% bisa keisi dalam waktu setengah jam. Kalau mau ngisi sampai penuh 1 jam 10 menit. Oke, seperti itu. Kalau buat layarnya ini IPS LCD, tadi udah aku kasih tahu ya, tapi aku bakal bacain lagi. IPS LCD, resolusinya HD Plus dan luas layarnya ada di 3,3 inci dengan proteksi Corning Gorilla Glass 3. Terus kalau buat kameranya, kita bakal lihat kameranya ini bagian belakang ada 12 megapiksel. Ini bisa ngerekam 720p HD aja, 30 fps. Lalu di bagian depan ini 8 megapiksel. Sisinya ada di sini, ini juga bisa ngerekamnya 720p aja. Mungkin kalau ngerekam di resolusi Full HD Plus ya baterainya bakalan cepat kekuras sih, karena itu butuh tenaga yang bener-bener ekstra. Oh ya, di sini juga ketulis fitur-fiturnya. Ini cukup aneh sih buat HP sekecil ini. Ini speakernya udah dual stereo speaker ternyata. Tapi aku tadi ya walaupun di bagian atas ditutup masih ada keluar sedikit-sedikit sih. Kemungkinan dari colokan USB-C-nya mungkin ya, aku juga nggak tahu, atau bodinya, keluar dari bodinya aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas di sini ketulis dual stereo speaker. Terus ada fitur IP rating nih, IP68. Ya, IP68 ada di smartphone ini. Meskipun ya ini HP second, kita nggak bisa ngetes juga, dan aku juga nggak berani karena pasti bakalan rusak, karena kemungkinan besar HP-HP second kayak gini udah pernah dibongkar sih sama sellernya. Tapi ya cukup buat tahu aja kalau HP ini ternyata punya IP rating IP68. Terus smartphone ini nggak ada sensor fingerprint ya. Buat sensor keamanannya oke, adanya infrared Face ID aja. Jadi kemungkinan
Di sini ada satu sensor lagi selain kamera, atau mungkin pakai kameranya buat jadi Face ID-nya. Terus ada gyroscope-nya. Oke, tapi kita nggak mungkin nyoba ngetes PUBG juga. Mungkin nanti di video review kita bakal ngebahas Mobile Legends aja, karena aku nggak yakin HP ini sanggup. Terus apa lagi nih? Udah sih, paling itu aja. Oh ya, ngomong-ngomong, HP ini beratnya itu nggak ada 100 gram ya, alias cuma 62,5 gram aja. Ini bener-bener enteng banget. Dan ini nggak kerasa kayak HP sih, ya, lebih ke kayak mainan. Sekarang baterainya 13%. Aku nggak yakin SOT-nya, mungkin sejam kali ya SOT-nya. Jadi ya, ini sekali lagi bukan HP yang emang cocok buat dipakai sehari-hari. HP kedua pun juga nggak cocok karena pada dasarnya baterainya ini super duper boros. Jadi ini lebih ke koleksi aja sih kalau misal kalian pengen beli. Oke, sekarang aku bakal nunjukin hasil foto-fotonya. Ya, tadi 12 megapiksel ya kalau nggak salah. 12 megapiksel sama 8 megapiksel kamera depannya seperti apa. Dan berikut adalah hasil foto-foto sama videonya. Oke, ini perekaman videonya oke sih, ini cukup oke ya. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-foto dan video dari si Palm Phone ini. Sisanya, karena ini HP yang cukup menarik, aku bakal bahas juga nanti di video review setelah aku nyobain 1 minggu mungkin ya, HP ini kayak gimana. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.